Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai variabel penelitian dan hipotesis. Sebelum kami memaparkan materi yang akan kami sampaikan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Sanawal Hikmah. Nama saya Novita Sari. Nama saya Putri Rahilma Narasikin. Perkenalkan, nama saya Siti Zahani. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu variabel penelitian dan hipotesis penelitian. Adapun poin-poin dari variabel penelitian adalah pengertian variabel, macam-macam variabel, hubungan antar variabel, dan pengukuran variabel. Sedangkan untuk hipotesis penelitian, poin-poin yang akan kami bahas yaitu pengertian hipotesis, fungsi hipotesis, jenis-jenis hipotesis, bentuk-bentuk hipotesis, ciri-ciri hipotesis yang baik, kesalahan yang sering terjadi dalam pengukuran hipotesis, cara merumuskan hipotesis, dan cara menguji hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Teori variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Berikutnya, ada macam-macam variabel, yaitu variabel independen. Variabel ini disebut variabel stimulus atau variabel bebas. Berikutnya, variabel dependen, disebut variabel output atau variabel terikat. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang keempat, ada variabel intervening. Adalah variabel yang secara teoritas mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima, ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Berikutnya ada macam-macam hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan simetris. Variabel dikatakan mempunyai hubungan simetris apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Yang ketiga, ada hubungan asimetris. Hubungan asimetris atau tidak simetri adalah satu variabel atau lebih mempengaruhi variabel yang lain. Skala nominal. Skala nominal adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Misalnya, jenis kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pekerjaan dapat dibedakan petani, pegawai, dan pedagang. Yang ketiga, golongan darah dibedakan atas golongan darah O, A, B, dan AB. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Contoh dari skala ordinal yang pertama ada tingkat pendidikan. Dikategorikan SD, SMP, SMA, PT. Yang kedua pendapatan, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian skala interval adalah skala data kontinuum yang batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya dapat diketahui secara pasti.
Selanjutnya, skala ratio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas. Juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak, atau mempunyai nilai nol absolut. Misalnya, tinggi badan. Sebagai skala ratio, tinggi badan 180 cm dapat dikatakan mempunyai selisih 60 cm terhadap tinggi badan 120 cm. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tinggi badan 180 adalah 1,5 kali dari tinggi badan 120 cm. Yang kedua, denyut nadi. Nilai 0 dalam denyut nadi dapat dikatakan tidak ada sama sekali denyut nadinya. Yang ketiga, berat badan. Dan yang keempat, dosis obat. Selanjutnya, pengertian hipotesis. Hipotesa adalah pertanyaan yang sering diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya. Pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta paduan dalam verifikasi. Hipotesa adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Selanjutnya, kegunaan hipotesa adalah yang pertama memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi, fakta, dan hubungan antar fakta yang kadang kala hilang begitu saja dari penelitian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Pendapat Pauline Fillon, 1966, di mana fungsi suatu hipotesa adalah yang pertama memberikan suatu pengarahan yang definitif dan mantap bagi suatu penelitian. Yang kedua, memberikan ruang lingkup yang tegas dan merupakan suatu patokan untuk dapat memilih unsur-unsur yang relevan bagi penelitian. Yang ketiga, memberikan tujuan yang tegas bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dan yang keempat, dapat mencegah pengumpulan data yang tidak ada hubungannya dengan tujuan serta hakikat penelitian yang akan dilaksanakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hipotesis. Nah, untuk jenis-jenis hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu menurut tingkat abstraksinya dan menurut bentuknya. Untuk menurut tingkat abstraksinya, hipotesis terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Sedangkan untuk hipotesis menurut bentuknya itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis penelitian. Yang kedua, hipotesis operasional. Dan yang ketiga, hipotesis statistik. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar penelitian terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif, dan hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Selanjutnya, bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Nah, pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu ada ciri-ciri hipotesis yang baik.
Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik, yang pertama yaitu hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deskriptif, bukan kalimat pertanyaan. Yang kedua, hipotesis berisi pertanyaan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis dapat diuji secara spesifik, menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel termaksud. Yang terakhir yaitu hipotesis harus sederhana dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Materi selanjutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam merumuskan hipotesis. Kesalahan dalam perumusan hipotesis ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, menolak hipotesis nihil yang seharusnya diterima. Maka kesalahan ini disebut dengan kesalahan alfa dan diberi simbol alfa atau dikenal dengan taraf signifikasi. Yang kedua ada menerima hipotesis nihil yang seharusnya ditolak, maka kesalahan ini disebut dengan kesalahan beta dan diberi simbol. Pembahasan selanjutnya, cara merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat atau didasarkan oleh asumsi sendiri. Kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Misalnya, gaya kepemimpinan dioperasionalisasikan sebagai cara memberikan instruksi terhadap bawahan. Ketiga, hipotesis statistik. Hipotesis ini ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Baiklah, selanjutnya contoh dari cara merumuskan hipotesis. Contoh pertama, hipotesis asosiatif. Rumusan masalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai? Hipotesis penelitian, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Hipotesis operasional, maka berbunyi H0 tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi sampai rendahnya review perusahaan. H1 ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi sampai rendahnya revenue perusahaan. Hipotesis statistik. Dalam contoh ini, asumsi kenaikan revenue sebesar 30%, maka hipotesisnya berbunyi H0 R sama dengan 0,3, HI R sama dengan 0,3. Contoh kedua, hipotesis deskriptif. Rumusan masalahnya, berapa besar tingkat kenaikan suku bunga di Bank X? Hipotesis penelitian, tingkat kenaikan suku bunga di Bank X kurang dari standar. Hipotesis operasional, H0 sama dengan tingkat kenaikan suku bunga di Bank X sama dengan standar. H1, tingkat kenaikan suku bunga di Bank X tidak sama dengan standar. Hipotesis statistiknya, H0 R sama dengan 5% atau 0,05. H1 R sama dengan 5% atau 0,05. Diasumsikan standar kenaikan dengan 5%. Ketiga, hipotesis komparatif.
Rumusan masalahnya, bagaimana sikap konsumen di Bandung terhadap kenaikan tarif kereta api dibandingkan dengan sikap konsumen di Yogyakarta. Hipotesis penelitiannya, ada perbedaan sikap konsumen di Bandung terhadap kenaikan tarif kereta api jika dibandingkan dengan sikap konsumen di Yogyakarta. Hipotesis operasionalnya, H0, tidak ada perbedaan persentase antara sikap konsumen di Bandung terhadap kenaikan tarif kereta api dengan sikap konsumen di Yogyakarta. H1, ada perbedaan persentase antara sikap konsumen di Bandung terhadap kenaikan tarif kereta api dengan sikap konsumen di Yogyakarta. Hipotesis statistiknya, H0 R Bandung sama dengan R Yogyakarta. H1 R Bandung sama dengan R Yogyakarta. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menguji hipotesis. Cara menguji hipotesis terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikasi atau probabilitasi dan tingkat kepercayaan atau confidence interval. 2. Didasarkan tingkat signifikasi pada umumnya, orang-orang menggunakan 0,05. Kisaran tingkat signifikasi mulai dari 0,01 sampai dengan 0,1. 3. Yang dimaksud dengan tingkat signifikasi adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe I, yaitu kesalahan menolak hipotesis ketika hipotesis tersebut benar. Keempat, tingkat kepercayaan pada umumnya ialah sebesar 95%. Yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan ialah tingkat di mana sebesar 95% nilai sampel akan mewakili nilai populasi di mana sampel berasal. Pembahasan terakhir yaitu contoh dari cara menguji hipotesis. Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Dalam uji hipotesis misalnya, rata-rata produktivitas pegawai sama dengan 10, UX sama dengan 10, maka bunyi hipotesisnya H0 rata-rata produktivitas pegawai sama dengan 10, H1 rata-rata produktivitas pegawai tidak sama dengan 10. Hipotesis statistiknya H0 UX sama dengan 10, H1 UX lebih besar dari 10 untuk uji satu sisi, atau H1 UX lebih kecil dari 10. H1 UX tidak sama dengan 10 untuk uji dua sisi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis ialah untuk pengujian hipotesis kita menggunakan data sampel.